Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati, yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan juga seluruh jajaran pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, yang saya hormati para murabbi, para musyrif, para muharrik, dan juga seluruh mahasantri MSAA. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, di antara kita yang hadir di masjid ini, di majelis ini adalah orang-orang yang terpilih, karena banyak yang mengambil gelanggang di luar masjid. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para mahasantri rahimakumullah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Al-Hadithur Rabi'a Asyar, yaitu hadis yang ke-14 di dalam koleksi hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, at-thayyib az-zani wan nafsi bin nafsi wat tariki li dinihi al-mufariqi lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Terjemah hadis ini adalah diriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 sebab. Yang pertama adalah at-thayyib az-zani, yaitu orang yang sudah pernah menikah lalu kemudian melakukan dosa zina. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja lalu terbukti, lalu mereka ini dihukum qisas. Lalu yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah, artinya keluar dari jamaah umat Islam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan ada 3 hal yang bisa menyebabkan seseorang itu boleh dialirkan darahnya, tapi ini juga tidak sembarangan dalam penerapannya. Pertama yang ditekankan adalah pokoknya ono uwong sing wis bersyahadat, berarti dia kan punya aslul iman. Maka orang kalau sudah punya keimanan, ketika dia melakukan dosa besar sekalipun, di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka dosa besar itu tidak menjadikannya dia keluar dari Islam, tetapi menjadikan orang ini sebagai orang, kategorinya orang fasik. Ya, ini berbeda dengan kelompok-kelompok lain di luar ahlus sunnah wal jamaah. Dulu ada kelompok namanya Khawarij, yang sekarang ajaran-ajarannya masih ada diakomodir oleh beberapa kelompok, walaupun dengan beberapa modifikasi ya. Jadi kalau orang Khawarij itu pokoknya
pokoknya tidak berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Slogannya itu la hukma illa lillah. Maka orang dihukumi kafir dan boleh dibunuh. Padahal untuk mengalirkan darah, untuk membunuh orang, apalagi sesama muslim, itu tidak boleh menggampangkan. Karena ini bagian dari hifdzun nafas. Jadi kalau kita lihat, kita tarik lebih jauh, ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan pensyariatan. Jadi Allah itu membuat syariat itu kan tidak ada tendensi apapun. Ya, kalau manusia itu bikin aturan, itu kalau aturannya disesuaikan hawa nafsunya, itu pasti ya ada tendensi. Makanya aturan yang dibuat oleh manusia, ya, yang disesuaikan dengan konteks kita, itu harus diarahkan dan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Ya, jadi Al-Quran ini menempati dalam hierarki perundang-undangan hukum ini posisi yang tertinggi, yang kemudian menjiwai yang ada di bawahnya. Maka peraturan di pondok pesantren, peraturan di kampus, peraturan di MSAA dan seterusnya, itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Lah tujuan syariat, maqasidus syariah, itu ada namanya hifdzuddin. Hifdzuddin itu apa? Hifdzuddin itu tujuannya adalah untuk menjaga agama. Ya. Jadi menjaga agama. Lalu ada hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu menjaga jiwa. Maka orang itu tidak boleh gampang-gampang dikit-dikit carok, dikit-dikit membunuh. Ini berbahaya sekali. Ya, ada masalah sedikit membunuh. Makanya ini ada konsekuensi. Kan begitu. Lalu ada hifdzul aql, ada hifdzun nasal. Hifdzul aql yaitu menjaga akal. Ada hifdzun nasal. Kalau hifdzul aql itu ya seperti larangan minum khamr, itu hifdzuddin sekaligus hifdzul aql sekaligus hifdzun nafas. Ada hifdzun nasal. Hifdzun nasal itu termasuk larangan berbuat zina. Karena orang itu naudzubillah, itu kalau sudah berbuat zina itu dia menyalahi maqasidus syariah, yaitu hifdzun nasal. Ini berbahaya. Dan ada hifdzul mal. Kembali ke konteks hadis tadi. Jadilah manusia atau orang yang sudah muslim, sudah bersyahadat, syahadatain, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah, maka ini tidak boleh darahnya itu dialirkan kecuali dia melakukan 3 hal. Sehingga 3 hal ini menjadikannya dia bisa masuk kategori boleh dialirkan darahnya. Tapi itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, Rasulullah dawuh at-thayyibizani. At-thayyib itu maknanya adalah orang tua. Ya, orang tua itu maksudnya tidak harus tua, tapi pokoknya orang yang sudah pernah menikah. Ini dalam penjelasannya begitu. Dan sudah pernah, mohon maaf, berhubungan suami istri secara sah ketika dalam ikatan pernikahan itu. Kemudian setelah itu dia bisa tidak ada ikatan pernikahan, dia cerai atau dia masih dalam keikatan pernikahan, kok dia berbuat zina dengan orang lain, dengan pasangan yang tidak sah, maka ini menyebabkan orang ini bisa dikenai hukum rajam. Kan begitu. Dan itu keras sekali. Dan itu kalau aturan asalnya itu mereka dirajam. Itu sih silakan dibaca di awal surah An-Nur. Kan begitu. Ini menunjukkan bahwa ini sesuatu pelanggaran yang berat. Zaman sekarang itu di era media sosial yang demikian luar biasa sekarang ini, ada TikTok, ada IG, itu setiap hari kita ini disuguhi dengan hal-hal seperti itu. Ada pasangan selingkuh digerebek begini, padahal sudah punya suami atau sudah punya istri. Padahal ketika Hadratul Rasul menyampaikan ini, ketika orang yang at-thayyibizani itu konsekuensinya sangat berat, itu mestinya menjadi satu pesan implisit atau tersirat bahwa jangan sampai seseorang itu melakukan zina.
Ya kan, kalau masih belum menikah, masih remaja, kemudian melakukan zina, itu hukumannya kan tidak seberat orang yang sudah pernah menikah atau orang yang sudah menikah. Tetap dirajam 100 kali. Tapi kalau orang yang sudah menikah, ini dirajam sampai dia meninggal dunia. Jadi ini aturan asalnya begitu. Cuman di Indonesia ini hukum positif kita tidak menerapkan itu. Ini menunjukkan apa? Bukan berarti ayat ini tidak berlaku, tidak. Bukan berarti aturnya tidak kita berlakukan, bukan berarti tidak berlaku. Tetapi ini memang disesuaikan konteks kita. Tapi kemudian hadis ini harus kita pahami, ini ancamannya ini berat. Wong urip iku itu memang termasuk ujian kita yang berat, itu adalah terhadap urusan syahwat. Sampeyan sing jek enom, yang masih muda, di usia-usia kuliah, itu juga urusan syahwat, berat itu. Itu kalau sampeyan sudah dikuasai oleh urusan syahwat, itu yang lain-lain itu pasti akan terbengkalai. Belajarnya mesti tidak karu-karuan, ngajinya mesti tidak karu-karuan, sholatnya mesti tidak karu-karuan. Hati-hati. Dan urusan syahwat itu tidak hanya di masa remaja, orang sudah menikah sekalipun, ya, itu juga berbahaya. Artinya harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Jadi memang hidup ini penuh dengan tantangan, tapi sekaligus itu ujian bagi kita. Ya, subuh-subuh begini, paling enak itu ya tidur. Makanya syukur-syukur kita bisa melakukan satu kali melakukan pekerjaan, tapi beberapa hal terlampaui. Ya, datang ke masjid, ya dengarkan kultum walaupun selama sambil ngantuk-ngantuk begitu, disambil tidur. Bahkan ada yang mau memanfaatkan juga untuk masih main game juga. Ini luar biasa ya. Jadi di saat irsadat itu masih ada yang main game. Jadi ini kan luar biasa ini. Artinya luar biasa itu luar biasa yang bagaimana, ini harus kita koreksi diri kita masing-masing. Padahal seharusnya kan masa remaja itu kan kita bisa memilah dan memilih mana hal-hal positif yang nanti akan ada dampak baiknya untuk masa depan kita. Oke, saya lanjutkan. Masa muda sampean harus cari kegiatan yang positif, harus bisa mencari komunitas yang baik agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dikuasai oleh urusan syahwat tadi itu. Kemudian yang kedua, kata Hadratur Rasul. Jadi at-thayyib bizani ini ada aturannya. Makanya kalau di Indonesia ini ada otonomi khusus yang diberlakukan seperti di Aceh. Di Aceh itu otonomi khusus. Makanya orang yang melakukan dosa zina dan itu sudah melalui persidangan dan terbukti ada saksi-saksi dan seterusnya, itu betul-betul bisa dilaksanakan itu hukumannya. Ini seperti di Aceh, ada otonomi khusus itu. Lalu yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu boleh dialirkan darahnya itu adalah an-nafs bin nafs. Apa itu? Yaitu orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka dia kalau kemudian sudah disidang, sudah persyaratannya terpenuhi dan seterusnya, ya betul-betul ada unsur kesengajaan, maka dia bisa dihukum kisos. Makanya ayatnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah orang yang keluar dari Islam atau orang yang murtad atau yang disebut dengan al-farid minal jamaah. Dia ini keluar dari kelompok umat Islam. Dulu di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, khalifah pertama, itu beliau termasuk melakukan memerangi orang-orang murtadin ini karena ini membahayakan bagi akidah umat Islam yang lain. Ya. Tapi ini kalau kita lihat dalam sejarah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, maka ini keputusannya ini terkait dengan imam, terkait dengan pemimpin. Ya.
Sama kayak yang tadi, itu tidak bisa diterapkan kemudian ada orang yang membunuh lalu langsung dibalas dibunuh, bunuh lagi dibalas bunuh, tidak selesai-selesai nanti. Itu harus melalui proses persidangan, penyelidikan. Ya, sebelum persidangan tentunya ada penyelidikan. Lalu kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah kemudian dilaksanakan hukumannya. Ya, jadi tidak bisa kita serta-merta kemudian umpama di masyarakat kita ada orang na'udzubillah melakukan pembunuhan langsung, oh ini maka dia boleh dibunuh, maka dia dibunuh lagi, ya, maka tidak selesai-selesai nanti. Jadi ini ada aturannya untuk menegakkan terkait dengan 3 hal itu. Yang 3 hal itu menjadikan seseorang itu tidak lagi darahnya itu menjadi terjaga. Ya. Maka dari itu para hadirin, para mahasantri rahimakumullah, dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang bisa kita ambil hikmah, kita petik hikmah itu adalah, yang pertama adalah kalau kan ada 3 hal ini, az-thayyib az-zani, maka sejak detik ini, sejak kita masih di usia muda, maka perkuatlah bekal-bekal agama kalian, ilmu-ilmu kalian, sibukkanlah diri kalian pada hal-hal yang positif, sehingga kita tidak jatuh pada dorongan syahwat. Karena kalau kita gagal di sini, ini akan mengantarkan seseorang pada naudzubillah, itu termasuk sampai yang fatal, itu adalah perbuatan dosa besar yang berupa zina. Ini karena berat, maka berarti pesan implisitnya jangan sampai kita mendekati zina. Jangan sampai kita mendekati zina, karena melakukan jelas tidak boleh, dan itu larangannya itu dimulai dari wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Lalu yang kedua, ya, orang itu jangan gampang-gampang menyakiti orang lain. Karena orang itu kalau ngeremehkan, menggampangkan nyakiti orang lain, itu nanti dia akan menggampangkan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Karena sesuatu yang besar itu biasanya biasanya terjadi itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Ya, kebakaran yang besar itu pasti seringkali dimulai dari sesuatu yang kecil. Hanya korsleting listrik atau lilin, itu kan sepele. Tapi jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Lalu yang ketiga, perkuat keimanan kalian, dan kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta ditetapkan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Karena orang hidup itu biasanya kan dikirimi doa, itu dilihat hari wafatnya. Makanya meninggal kemudian ada kirim doa, ada haul, kan begitu. Itu kalau orang biasa. Kenapa? Karena orang biasa itu ketika kita ini masih hidup, maka setan termasuk hawa nafsu kita itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita, menjerumuskan kita. Bahkan setan itu terus berusaha, ya apa carane wong iki lek balik, lek wayahe mati itu gak husnul khotimah. Ya apa carane biar suul khotimah. Setan itu begitu konsepnya. Ya. Makanya selama kita ini masih hidup, roh masih ada dalam jasad kita, maka kita terus berusaha untuk mengupgrade keimanan dan ketakwaan kita. Karena al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kalau kita ini lebih banyak maksiatnya, maka keimanan itu akan yanqus, ini akan berbahaya. Ya. Karena ada banyak cerita orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, tetapi ternyata kemudian dia keluar dari Islam karena ada sebab satu dan lain hal. Sebabnya macam-macam. Ada yang karena syahwat tadi itu. Ya, kan ada orang itu kemudian keluar dari Islam gara-gara nuruti perempuan yang dia cintai. Karena perempuan yang dia cintai non-muslim atau di luar agama Islam, kemudian dia mengikuti. Itu contohnya banyak di kalangan, termasuk kalangan artis-artis. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi oleh Allah keistiqomahan, sehingga sampai kita kembali kepada Allah betul-betul dalam keadaan iman dan Islam.
Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.